Di tengah hiruk-pikuk ibu kota, suasana yang semula dipenuhi dengan kehebohan akibat pencopet dan kemunculan sosok raksasa berarmor perlahan mereda. Namun bagi Sarah, justru sebuah momen baru yang tak kalah mengejutkan muncul. Gadis kecil dengan rambut pirang muda bercampur merah muda itu menatapnya tajam, lalu melontarkan kata-kata yang membuat darahnya membeku. Ia menyebut nama Sarah begitu saja, Sarah Kromis. Sarah terperanjat. Bagaimana mungkin namanya yang hampir tidak pernah terdengar di luar teres bisa begitu mudah meluncur dari bibir orang asing. Penampilannya memang sedikit mencolok dengan seragam biru tua peninggalan orang tuanya. Tetapi ia bukan sosok yang menebar aura menggetarkan seperti pahlawan-pahlawan legendaris. Di tanah Zebrudia, di kota yang begitu luas dan dipenuhi ribuan hunter, namanya seharusnya tenggelam tanpa jejak. Namun, gadis itu tidak hanya tahu namanya, ia bahkan mengaitkannya dengan Cray Andre. Sontak kewaspadaan Sarah meningkat. Jika benar Cray pernah menceritakan dirinya, berarti rahasia perjalanan dan hubungannya dengan ujian level 9 sudah menyebar lebih jauh daripada yang ia bayangkan. Yang membuatnya semakin bingung, gadis itu bukannya menunjukkan sikap hati-hati atau curiga. Justru sebaliknya, ia tertawa ceria, penuh percaya diri, dengan sorot mata yang berkilat seperti api. Senyum itu memancarkan keakraban, seolah mereka sudah saling mengenal lama. Barulah Sarah menyadari siapa dia, Liz Smart, sang Stifled Shadow, anggota Grieving Souls. Reputasi tim itu sudah lebih dulu sampai ke telinganya. Mereka adalah kelompok yang dipenuhi individu dengan kemampuan luar biasa, orang-orang yang tidak gentar menghadapi code sekalipun. Dan kini, salah satu dari mereka berdiri tepat di hadapannya, menatapnya dengan penuh antusiasme, bukannya rasa takut. Di sisi lain, kehadiran raksasa berarmor yang baru saja menyembuhkan pencopet masih menyisakan tekanan tersendiri. Sosok itu, yang disebut Ansem Smart, tidak mengeluarkan banyak kata. Justru keheningannya membuatnya semakin mencekam. Hanya satu bunyi yang meluncur dari bibirnya, berat dan dalam, semacam gumaman sederhana yang diulang-ulang. Umu! 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 Itu saja. Namun, setiap kali suara itu keluar, seakan ada getaran halus di udara, menegaskan wibawa seorang raksasa yang tidak memerlukan banyak kata untuk menguasai suasana. Liz, yang tampaknya adalah adik dari sang raksasa, sama sekali tidak terganggu oleh sikap kakaknya yang singkat itu. Ia justru bergerak lincah, penuh energi, bahkan dengan santai menawarkan sesuatu yang bagi Sarah terasa asing, sebuah ajakan berkeliling kota. Ajakan sederhana itu mengguncang dirinya lebih daripada sorotan mata tajam atau reputasi mengerikan. Tidak ada yang pernah menawarinya berjalan-jalan, apalagi di tempat asing seperti ini. Sejak dulu, keberadaannya lebih sering disambut dengan ketakutan dan jarak, bukan keakraban. Namun, Liz tidak tampak peduli. Bagi gadis itu, Sarah Kromis bukanlah sang Little Witch yang ditakuti ribuan prajurit di Teres. Baginya, Sarah hanyalah seorang hunter yang pernah membantu Cray dalam ujian, seseorang yang layak diajak berbagi waktu tanpa rasa takut. Sementara itu, Sarah hanya bisa terdiam, dihantam badai perasaan yang bercampur, kecurigaan, kewaspadaan, sekaligus kebingungan. Para foreigner dari kegelapan yang selalu mengintai pun tampak tertarik, leher mereka terjulur, seolah ingin tahu apa yang akan terjadi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sarah merasa dirinya tidak tahu harus berbuat apa. Tanpa benar-benar menyadarinya, tatapan Sarah terfokus pada Liz. Ada satu pertanyaan yang terlintas begitu saja dalam benaknya. Pertanyaan yang mencerminkan kegelisahan sekaligus rasa ingin tahunya. Siapa sebenarnya gadis ini bagi Cray? Baginya, terlalu aneh jika seseorang bisa sedekat ini hanya karena sekadar mendengar cerita dari mulut orang lain. Di Teres, hubungan antar manusia selalu ditandai dengan garis tegas, kawan, lawan, atau sekadar rekan seperjuangan. Namun di hadapan Liz, batasan itu seolah lenyap. Gadis ini berbicara seolah dunia begitu sederhana, penuh keakraban tanpa prasangka. Liz sempat menatapnya bingung, lalu dengan enteng menyampaikan pemahamannya yang polos sekaligus menohok. Bagi dirinya, teman dari seorang teman sudah cukup untuk dianggap sahabat. Tidak ada yang rumit,
Tidak ada syarat, hanya sebuah kepercayaan yang lugas dan tulus. Bagi Sarah, kata-kata itu terasa asing namun menenangkan. Teman, sebuah konsep yang sederhana tetapi mengandungi harapan yang tak terbatas. Ia memang bukan lagi anak kecil yang masih bisa percaya bahwa dunia berjalan semudah itu. Namun, cara Liz memandang hubungan terasa menyegarkan. Jika semua orang di Zebruddia berpikir seperti itu, perjalanan kali ini mungkin akan menjadi pengalaman yang tak terduga menyenangkan. Meski sedikit janggal, Sarah Kromis mulai mengangguk dalam hati. Ia tidak terbiasa dengan keramahan yang terlalu terang benderang, tetapi jika mereka adalah orang-orang yang dipercaya oleh Cray, mungkin mereka bisa dipercaya pula. Apalagi Cray memang pernah berjanji akan memperkenalkan anggota partinya. Rupanya ia sudah lebih dulu membicarakan tentang dirinya. Betapa liciknya Thousand Tricks itu, selalu satu langkah di depan, selalu menyiapkan sesuatu di balik layar. Namun harapan itu buyar dalam sekejap ketika sesuatu yang lain menyusup ke dalam ruang di antara mereka. Dari tengah keramaian, muncul sosok humanoid mengerikan dengan tubuh diselimuti lendir hitam pekat. Makhluk itu tidak memiliki wajah, hanya bentuk samar yang terus bergoyang seperti bayangan cair. Salah satu bagian lehernya memanjang, lalu menggembung, berubah wujud menjadi sebuah mata merah besar dengan pembuluh darah yang berdenyut kasar. Itu adalah Shadowkin, salah satu jenis foreigner yang paling sering menampakkan diri di hadapan Sarah. Kehadirannya selalu disertai hawa dingin dan rasa mual, seolah hukum dunia menolak keberadaannya. Mata besar itu berputar, menatap Liz tanpa berkedip. Sorotan merahnya seakan menelanjangi, mencoba memahami esensi gadis kecil yang berdiri di samping Sarah. Liz tidak mundur, alih-alih takut, alisnya terangkat sedikit, tanda keterkejutan kecil yang cepat berubah menjadi ekspresi penuh percaya diri. Dengan tenang, tangannya terulur. Sarung tangan aneh yang menutupi jemarinya tampak berkilat samar, menyimpan sesuatu yang tidak biasa. Sarah sempat terperangah. Refleks membuatnya menegakkan tubuh, mengira gerakan itu ditujukan kepadanya. Namun dalam sekejap, kesadarannya menangkap kenyataan. Ujung jari Liz bukanlah mengarah ke dirinya, melainkan ke leher Shadowkin. Seketika, situasi berubah. Keheningan yang sempat melingkupi mereka meledak menjadi ketegangan baru. Sarah membelalakan mata, hatinya berdegup kencang. Sementara para foreigner lain yang bersembunyi di balik keramaian tampak bergetar. Liz, dengan tubuh mungil dan senyum yang masih tergantung di bibirnya, telah menantang makhluk dari kegelapan secara langsung. Dengan satu gerakan cepat, Liz mencengkeram leher Shadowkin itu. Jari-jarinya menancap kuat, seolah-olah tubuh lendir hitam itu bukan sesuatu yang fana, melainkan daging nyata. Liz tidak melepaskan cengkeramannya. Leher cair Shadowkin itu bergetar hebat. Matanya yang besar menatap dengan sorot panik yang tidak pernah Sarah bayangkan bisa dimiliki oleh makhluk semacam itu. Dengan gerakan ringan, tubuh mungil Liz memutar, lalu mencabik foreigner itu ke tanah berbatu. Ledakan lendir hitam menyebar seperti tinta yang ditumpahkan, tetapi sebelum makhluk itu bisa bangkit, Liz sudah kembali menariknya ke udara hanya dengan kekuatan lengan satu tangan. Seolah-olah tubuh raksasa itu tak berbobot, Shadowkin terombang-ambing tak berdaya. Mata-mata lain dari foreigner yang mengintai di sekitar memanjang lebih jauh, menyaksikan dengan ketakutan. Mereka terbiasa menertawakan manusia, mempermainkan kelemahan mereka, tetapi kini mereka menatap Liz seperti predator menatap sesuatu yang lebih berbahaya dari mereka sendiri. Shadowkin itu mengibas-ngibaskan lengannya. Tentakel-tentakel hitam mencoba mencambuk tubuh Liz, namun setiap ayunannya ditepis begitu saja. Gerakan Liz terlalu cepat, terlalu presisi. Tubuh mungilnya seperti bayangan yang tak bisa disentuh. Kemudian ia menghantamkan makhluk itu ke dinding bangunan di tepi jalan. Batu bata hancur berhamburan, namun suara keras itu hanya bisa didengar oleh Sarah. Orang lain di jalan hanya melihat serpihan kecil jatuh tanpa sebab. Liz menarik lagi tubuh Shadowkin, memutarnya seperti kain lap basah, lalu membantingnya ke tanah sekali lagi. Jeritan makhluk itu semakin menyayat, tapi tidak ada yang bisa menolongnya. Ia hanyalah boneka di tangan seorang thief yang mendominasi dengan tenaga dan ketepatan tak masuk akal. Sarah hanya bisa menatap.
Apa yang dilihatnya ini sungguh tak masuk akal. Foreigner, makhluk yang seharusnya tak bisa disentuh, dipermainkan seperti mainan di tangan seorang gadis. Shadowkin berusaha melarikan diri. Tubuhnya berubah bentuk menjadi kabut hitam, namun Liz lebih cepat. Tangannya menyambar kembali dan entitas itu terjerat lagi. Kali ini ia menyeretnya sepanjang jalan berbatu, menciptakan jejak cairan hitam yang hanya bisa dilihat oleh mata merah Sarah. Bantingan demi bantingan berlanjut. Tubuh Shadowkin pecah, menyatu, lalu pecah lagi. Setiap kali ia mencoba meraih kekuatan untuk melawan, Liz menghancurkannya kembali. Tidak ada pertarungan, hanya dominasi mutlak dari seorang hunter yang tidak seharusnya bisa melakukan hal ini. Ketika akhirnya Liz menghentikan serangannya, Shadowkin itu sudah terkulai. Tubuhnya menggeliat samar, seperti genangan tinta yang dipaksa tetap hidup. Mata merah besarnya berkedip lemah, lalu padam. Di sisi lain, Sarah, hanya dia yang bisa merasakan kegetiran dan rasa sakit dari teriakan makhluk kegelapan tersebut. Para foreigner memang begitu adanya. Tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tidak bisa didengar oleh orang-orang biasa. Mereka adalah pengunjung asing dari kegelapan, eksistensi yang melangkah di atas hukum dunia. Namun, kenyataan di depan matanya benar-benar menentang semua pemahaman itu. Liz, gadis mungil yang baru saja ia temui, benar-benar mencekik leher Shadowkin. Itu mustahil. Harusnya tangannya hanya menembus tubuh cair makhluk itu. Harusnya semua usahanya akan sia-sia karena tidak ada hukum dunia yang mengizinkan interaksi seperti ini. Tapi tidak. Shadowkin itu menggeliat, tubuhnya bergetar hebat seakan kesakitan. Sesuatu yang bahkan Sarah belum pernah lihat sebelumnya. Menariknya, tepat di tengah ketegangan itu, maka para foreigner lainnya yang sebelumnya tidak pernah terlihat, kini mereka pun mulai bergerak dengan sendirinya. Seolah kehadiran Liz yang mampu menyentuh mereka telah mengguncang keseimbangan dunia. Dari gang-gang sempit yang lembab, dari retakan jalan berbatu yang tampak sepele, hingga jendela bangunan yang tampak kosong, tubuh-tubuh asing itu merayap keluar. Mereka hadir dalam berbagai bentuk. Raksasa berleher panjang dengan mata melotot, tubuh cair yang menyerupai manusia namun tanpa wajah, hingga siluet bersayap yang bergetar tanpa suara. Jumlah mereka semakin banyak, tak kalah dari lautan monster yang pernah dihadapi saya di teras. Rasanya seperti dikepung oleh sesuatu yang lebih purba daripada sekadar kawanan binatang buas. Langit di atas ibu kota meredup perlahan, bukan karena awan badai, melainkan karena bayangan asing yang menjalar dari batas dunia mereka. Di belakang Liz, sebuah noda hitam besar mulai melebar di tanah. Warnanya lebih pekat dari bayangan manapun, sebuah kegelapan yang menelan cahaya. Namun orang-orang biasa tetap berjalan di atasnya tanpa sadar. Langkah kaki mereka melintasi permukaan hitam itu seolah tak ada yang aneh. Saya mengenali fenomena itu seketika. Itu adalah batas dunia. Garis tipis yang memisahkan dunia manusia dan dunia para foreigner. Dari sanalah para entitas kegelapan menyeberang, lahir ke dalam realitas. Namun kali ini ukurannya terlalu besar. Jauh lebih besar daripada yang pernah saya saksikan sebelumnya. Noda hitam itu tidak hanya sekadar celah kecil, melainkan lingkaran luas, cukup untuk menelan kereta dan barisan manusia sekaligus. Saya merasakan sesuatu yang berbeda. Foreigner selalu muncul dari dalam kegelapan, dan semakin besar batasnya, semakin besar pula sosok yang akan keluar. Dan apapun yang bersiap muncul dari sana, ia yakin satu hal, ini adalah sesuatu yang belum pernah ditemuinya. Mata saya berdenyut panas, penglihatannya bergetar, pupil merahnya berkilat semakin terang, seolah tubuhnya sendiri merespons ancaman ini. Dunia yang ia lihat semakin kontras, penuh garis samar yang bukan milik manusia. Suasana di sekelilingnya bergetar antara dua realitas, dunia fana para pejalan kaki dan dunia asing yang mulai membuka pintunya. Liz masih berdiri di sana, bahunya sedikit terangkat, senyumnya tidak luntur sama sekali. Seakan fenomena menakutkan ini bukanlah malapetaka, melainkan hiburan yang semakin menarik baginya. Fenomena aneh itu benar-benar di luar perkiraan. Biasanya, hanya ketika Sarah menggunakan kekuatannya, para foreigner datang merayap dari balik dunia gelap. Namun kali ini berbeda. Bukan ia yang memanggil mereka, melainkan sebaliknya.
Karena keberadaan para makhluk itu semakin dekat, kekuatannya ikut bergolak, seakan bereaksi terhadap sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Itu bukan pertumbuhan yang ia harapkan, bukan pula kekuatan yang ia kehendaki. Panas yang mengalir di matanya kini terasa menyakitkan, hampir seperti tubuhnya menolak kehadiran dunia asing yang merembes masuk. Ia menahan napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tetap tenang. Semakin besar batas itu, semakin mustahil baginya mengendalikan situasi. Dan noda hitam di tanah barusan, ukurannya terlalu mengerikan. Di saat itulah Liz, yang sejak awal tampak terlalu tenang, tiba-tiba melepaskan cengkeramannya pada Shadowkin di tangannya. Dengan senyum ceria yang tak sejalan dengan bahaya yang sedang meluap, ia bersikap seolah semua ini hanyalah permainan. Gerakannya santai, seakan mengaku bercanda, padahal cengkeramannya barusan meninggalkan bekas mendalam di leher makhluk itu. Bekas tangan yang nyata, seperti bukti bahwa gadis itu benar-benar menantang hukum yang seharusnya mustahil. Shadowkin itu terhuyung mundur, tubuhnya bergetar tak terkendali. Ujung lehernya masih menampilkan luka samar, sesuatu yang tak pernah Sarah lihat sebelumnya pada makhluk semacam itu. Mereka biasanya tak terpengaruh oleh serangan fisik manusia, tapi kali ini berbeda. Seolah hukum dunia terguncang hanya karena sentuhan Liz. Kawanan foreigner yang semula hanya mengintai kini bereaksi liar. Tubuh-tubuh asing itu menegang. Mata-mata merah mereka berkilat penuh kewaspadaan, seperti binatang buas yang melihat ancaman baru. Mereka bukan lagi sekadar mengawasi, melainkan bersiap menyerang. Sarah langsung maju setapak, menyalakan tatapannya. Sorot matanya yang memerah tajam menembus dunia asing itu, memaksa para foreigner untuk berhenti. Tekanan dari kekuatannya menahan langkah mereka, memaksa mereka tetap berada dalam bayangan. Liz, meski tampak kuat, hanyalah satu orang. Jika kawanan itu menyerbu di jalanan yang padat ini, hasilnya hanya akan menjadi satu. Lautan darah tumpah di tengah ibu kota. Sarah tahu betul betapa banyaknya makhluk yang bisa dipanggil oleh Sarah-Sarah. Dan kali ini jumlahnya jauh melampaui batas wajar. Namun ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada sekadar jumlah. Untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, Sarah merasakan sesuatu dari para foreigner itu. Sebuah emosi. Entah itu kemarahan karena Liz menyentuh salah satu dari mereka, ketakutan terhadap ancaman yang tak terjelaskan, atau perasaan asing lainnya. Ia tidak bisa memastikan. Tapi jelas sekali ada sesuatu yang berubah. Mereka memang tampak humanoid, tapi mereka bukan manusia. Dan justru karena itulah kehadiran emosi membuat mereka semakin sulit diprediksi. Sarah menahan napas lagi, lalu menatap lebih tajam, mendorong kekuatannya sampai para foreigner itu gemetar. Perlahan, satu persatu dari mereka mundur dengan enggan, langkah-langkah mereka menyeret bayangan yang berkedut. Mata-mata merah mereka masih menatap Liz dengan benci, namun mereka akhirnya surut ke dalam retakan dunia gelap. Noda hitam di tanah yang sempat melebar mulai menyusut, berputar ke dalam dirinya sendiri, lalu menghilang. Batas dunia perlahan menutup, seolah tak pernah ada. Dan pada saat yang sama, samar-samar Sarah mendengar suara Sarah-Sarah. Bukan panggilan yang jelas, melainkan bisikan samar, nyaris lenyap tertiup angin. Sebuah suara asing yang sudah lama tak ia dengar sejak kekuatannya berkembang terlalu jauh. Langit di atas ibu kota kembali cerah. Suara riuh pasar, percakapan orang-orang, dan langkah kaki pejalan kembali terdengar normal. Seakan dunia fana tak pernah menyadari apa yang hampir saja merobek realitas. Sarah menghela napas berat. Setidaknya untuk kali ini, krisis berhasil dicegah.